SCN 55 mualaf. Keduanya tampak larut dalam suasana haru bercampur bahagia. Masya Allah, semoga Allah SWT memudahkan langkah Nak Denis, ucap Ustadz Hamzah dengan santun. Amin, jawab Denis singkat dengan mengulas sebuah senyuman di wajahnya. Temui Bapak di masjid sebelum sholat maghrib, ucap Ustadz Hamzah. Baik Pak, jawab Denis dengan anggukan kepala. Meski tidak mengetahui tujuan dari ajakan Ustadz Hamzah, namun Denis menurut saja dan menerima perintahnya. Kemudian Ustadz Hamzah menjelaskan beberapa tata cara yang perlu diperhatikan dan dilakukan Denis sebelum benar-benar melangkah. Dan Denis hanya menurut dengan anggukan kepala sopan. Terasa waktu bergulir begitu cepat, dan saat yang dijanjikan pun tiba, kurang lebih 30 menit sebelum sholat maghrib Denis telah siap di dalam masjid menunggu kedatangan Ustadz Hamzah. Suasana sore itu terlihat ramai dengan banyaknya santri yang juga sudah berada di masjid. Tidak berselang lama dengan wajah teduh Ustadz Hamzah masuk ke dalam masjid, menampakkan senyuman keramahan. Setelahnya Denis diminta untuk duduk di bagian tengah masjid. Denis yang telah mengetahui tujuan dari hal tersebut pun segera menurut dan melangkah maju, mendekat pada Ustadz Hamzah. Nak Denis sudah benar-benar mantap, tanya Ustadz Hamzah lagi memastikan kesiapan dari Denis. Denis pun menjawab dengan anggukan pasti. Seketika terlihat senyum pada beberapa orang di sana termasuk beberapa santri. Setelah itu Ustadz Hamzah membimbing Denis untuk mengucapkan kalimat syahadat, memintanya untuk mengikuti setiap kalimat syahadat yang diucapkan oleh Ustadz Hamzah. Alhamdulillah, ucap para jamaah masjid yang saat itu tengah menyaksikan. Sedetik kemudian terlihat Denis menunduk dengan meneteskan bulir bening dari sudut matanya. Meski mungkin saja langkahnya setelah ini akan semakin berat, namun Denis merasa bahagia dan bersyukur dengan statusnya saat ini, yang telah menjadi seorang mualaf hai baru. Suasana pesantren pagi itu terasa begitu cerah, dengan sinar matahari yang tidak begitu menyengat. Denis merentangkan kedua tangannya tepat di depan pintu kamar, untuk melonggarkan otot-ototnya yang kaku. Hari ini merupakan hari kedua Denis berada di pesantren Ustadz Hamzah. Melihat beberapa ikan mas yang berenang ke sana kemari di dalam kolam yang ada di samping kamarnya menambah suasana sejuk pagi itu. Denis tengah melakukan pemanasan dan olahraga pagi, karena sudah menjadi kebiasaan baginya untuk melakukan olahraga sebelum beraktivitas ataupun berangkat ke kantor, meski hanya melakukan treadmill beberapa menit. Hal itu Denis lakukan untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Keringat yang terlihat deras keluar dari pori kulit Denis, membuat baju yang dia kenakan basah oleh keringat. Kamar yang ditempati Denis merupakan kamar tamu yang ada di kediaman Ustadz Hamzah. Meski rumah Ustadz Hamzah berada di dalam lingkungan pesantren, yang pastinya juga dekat dengan asrama santri, namun Ustadz Hamzah memperlakukan Denis seperti tamu yang harus dihormati dan dilayani dengan baik. Meski tujuan Denis datang adalah untuk belajar seperti halnya santri lain. Beberapa kamar tamu terpisah dari rumah utama Ustadz Hamzah yang dikelilingi kolam ikan mas, meski masih dalam satu lingkup kediaman Ustadz Hamzah, namun terletak di bagian samping kanan dan belakang rumah utama tersebut. Assalamualaikum, terdengar suara merdu dari arah belakang. Karena Denis berolahraga menghadap sisi tembok, Denis segera membalik tubuhnya. Terlihat seorang gadis yang mengenakan jilbab dengan ukuran cukup lebar menghampiri dirinya. Waalaikumsalam, ucap Denis kemudian. Terlihat dari pasang mata Denis, gadis tersebut tersenyum malu dengan menundukkan wajahnya. Ada apa? Tanya Denis lagi, karena gadis tersebut tidak juga mengatakan maksud dan tujuan menemui dirinya. Oh, Abi meminta Mas Denis untuk sarapan, ucap gadis tersebut sopan. Belakangan diketahui gadis tersebut merupakan anak sulung dari Ustadz Hamzah yang bernama Nisa. Baik, terima kasih, sebentar lagi aku akan ke sana, jawab Denis dengan suara datar. Setelahnya Nisa pergi dan berlalu dari hadapan Denis. Pemandangan seperti itu memang jarang Nisa lihat, hampir dapat dipastikan belum pernah Nisa melihatnya, di mana seorang laki-laki yang berolahraga dengan kaos yang sangat ketat dan menampakkan roti sobek di bagian dadanya, serta celana pendek yang berukuran di atas lutut, hingga mengekspos bagian paha yang menampakkan urat-urat di sana. Setelah beberapa saat Denis pun bergabung bersama para keluarga Ustadz Hamzah di meja makan untuk melaksanakan sarapan bersama. Denis duduk pada tempat yang kosong. Ustadz Hamzah menyambut kedatangan Denis dengan ramah dan sopan, begitu juga dengan anggota keluarga lain, yang juga memperlakukan Denis dengan begitu hangat. Dalam meja makan tersebut hanya diisi oleh Kiai Sepuh, Nyai Sepuh, Ustadz Hamzah dan istri dari Ustadz Hamzah juga Denis saat itu yang ikut bergabung. Anak-anak dari Ustadz Hamzah tidak ikut bergabung dalam meja makan tersebut, dan hanya membantu menghidangkan makanan dalam meja makan, entah karena alasan apa, Denis sempat berpikir mungkin alasan hal itu karena ada dirinya. Beberapa saat seluruh keluarga telah selesai dengan piring masing-masing, di meja makan tersebut menyisakan Ustadz Hamzah, Kiai Sepuh dan Denis. Ketiganya larut dalam obrolan seputar agama, tidak jarang Denis menanyakan beberapa hal yang tidak dia ketahui pada Ustadz Hamzah dan pada Kiai Sepuh, dan keduanya pun memberi penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh Denis. Meski banyak kebingungan yang dialami Denis, namun dia tetap semangat dalam belajar tentang Islam. Tidak ada yang sulit jika Allah yang memudahkan, tidak ada yang berat jika Allah meringankan, dan tidak ada yang mampu melawan ketika Allah sudah memutuskan. Ucap Ustadz Hamzah untuk memberikan semangat pada Denis yang baru mulai mempelajari Islam. Nak Denis merupakan orang pilihan, insya Allah Allah akan mudahkan perjalanan hijrah ini, tutur Ustadz Hamzah dengan ramah. Amin, jawab Denis dengan mengulas sebuah senyum lebar di wajah tampannya. Asteris. Hari-hari demi hari Denis lalui dengan perasaan bahagia meski berada di tempat yang terasa asing, namun Denis merasa sikap hangat dan keramah tamahan yang ditunjukkan oleh Ustadz Hamzah dan keluarganya membuat Denis betah untuk tinggal.
Seperti biasa kegiatan pagi Dennis diawali dengan olahraga pagi, berjalan-jalan di area pesantren, meski tidak bergabung dengan para santri di dalam kelas, karena Ustadz Hamzah secara khususlah yang mengajarkan tentang Islam pada Dennis. Abi Hamzah yang secara khusus mengajarkan tentang Islam, merasa kagum dengan sosok Dennis, semakin hari Dennis semakin menunjukkan kemampuannya dalam mempelajari banyak hal. Selain tampan Dennis juga sangat cerdas dan cekatan, tidak heran jika hanya dalam waktu 5 hari Dennis sudah dapat menghafal gerakan sholat dan juga bacaan-bacaan dalam sholat, meski hafalannya masih terbatas pada surat-surat pendek. Di sela-sela kegiatannya dengan Ustadz Hamzah, Dennis selalu menyempatkan untuk membaca beberapa buku yang direkomendasikan oleh Ustadz Hamzah langsung, mengenai tata cara sholat dan lain sebagainya. Dennis pun tidak pernah ketinggalan dalam sholat jamaah setiap waktunya, mendengarkan kajian, dan tidak segan bertanya apabila ada yang tidak dia ketahui. Selain merasa nyaman pada keluarga Ustadz Hamzah, Dennis pun juga merasa nyaman dengan lingkungan pesantren. Sopan santun yang diajarkan pada para santri membuat Dennis merasa kagum, meski dirinya mualaf dan minum agama, namun santri-santri di sana tampak sopan, dan selalu menundukkan badan ketika berpapasan dengan Dennis. Santri-santri di sana memang selalu diajarkan tentang menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Nak Dennis, ucap Ustadz Hamzah dengan menghampiri Dennis yang tengah duduk di pinggiran kolam ikan mas. Pak Ustadz, ucap Dennis dengan menggeser tubuhnya, untuk memberi ruang pada Ustadz Hamzah agar dapat duduk bersebelahan. Boleh Bapak bertanya, ucap Ustadz Hamzah. Dennis menatap Ustadz Hamzah sekilas kemudian menganggukkan kepala sopan. Apa Nak Dennis sudah di Hitan? Tanya Ustadz Hamzah kemudian. Dennis tampak memicingkan mata, Hitan. Udap Dennis mengulangi kalimat Ustadz Hamzah sebelumnya, dan Ustadz Hamzah menganggukkan kepala. Apakah itu sejenis memotong asteris? Ucap Dennis tampak ragu-ragu. Melihat wajah Dennis yang seperti tengah merasa ngilu membuat Ustadz Hamzah segera menepuk bahunya, bukan memotong, hanya membersihkan kulit luarnya, ucap Ustadz Hamzah memberi penjelasan. Apakah saya juga harus melakukannya? Ucap Dennis lirih, dan Ustadz Hamzah mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Apa akan terasa sakit? Tanya Dennis lagi dengan wajah yang sudah mendelik, membayangkan saja membuat dia merasa ngilu. Mungkin bukan hanya rasa takut saja yang tengah berkeliaran bebas di otak Dennis, namun juga bagaimana dia bisa membayangkan jika miliknya disentuh oleh orang lain, sementara dirinya merupakan pria dewasa dan telah matang secara fisik.